in salat salat al fihi wa in fasada sayyidul ahli. Al-hadis. Hadirin yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang tidak luput juga kami muliakan, kami cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kerahmatan, kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memenuhi undangan Allah salat maghrib berjamaah sekaligus memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah dan hidayahnya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kebersampaian kita menuju Baitullah, yaitu dalam rangka selain salat berjamaah thalabul ilmi wallahu fisabilillah atau menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan hadirin sekalian dicatat sebagai amal saleh Allah Subhanahu wa taala telah di yaumil qiyamah mendapatkan rahmatnya. Tak lupa salam senantiasa berlimpah berkah kepada junjungan alam habibana Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya tabi'in sehingga sampai kepada kita semua, insyaallah telah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati jamaah sekalian. Kita berkumpul di suatu majelis ini
dalam kewajiban, tapi kalau mendirikan sholat, menegakkan sholat, aktifkan sholat, nah di sinilah yang mulia. Jadi kalau kita bisa mendirikan sholat, insya Allah, jadi bekas-bekas tampak kita sholat atau ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan firman Allah Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji, fahsya, dan munkar. Jadi perbuatan maksiat itu sudah wajar rezeki. Walaupun kita berbuat kezaliman atau maksiat di luar sana, mungkin bapak ibu tidak tahu, bapaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, adiknya tidak tahu, saudaranya tidak tahu. Kalau kita sudah bisa mendirikan sholat, menegakkan sholat, walaupun sekaligus tidak hanya kita berbuat maksiat, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah, takut kalau kita melanggar hukum Allah. Nah, perbuatan yang paling akbar atau maksiat yang paling akbar sebagai orang yang beragama Islam adalah meninggalkan sholat. Itu paling besar menurut meninggalkan sholat. Kalau kita berbuat maksiat yang lain, bukan mungkin itu bisa ditobatkan dengan tobat yang tak suka. Tapi kalau kita meninggalkan sholat menerima waktu ma'ruf dari sangat besar. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, as-sholatu bi'adudi wa sholat adalah mulia agama. Barang siapa yang menjalankan, mengerjakan, menegakkan sholat, berarti dia mengatakan dia agama siapa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu, berarti merupakan dia agama Allah, dia Allah mendapatkan hukuman. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat yang mulia. Di antaranya Nabi as-sholatu miftahu kulli khair. Jadi sholat itu kunci dari segala kebaikan. Yang kedua, as-sholatu miftahu lil jannah. Sholat adalah kunci masuk ke surganya. Itu amalan sholat adalah kunci dari segala amalan kebaikan. Amalan sholat adalah kunci masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalimat yang bisa memasukkan dalam surganya Allah, barang siapa yang mengambil ayatnya, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin surga oleh Allah. Dimasuk, bisa dimasuk surga. Itu kalimat. Nah, orang yang mengambil ayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biasanya juga satu bulan setiap hari itu ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau istilahnya orang yang ahli maksiat, terus dia bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu sangat luar biasa. Yaitu lahirnya Allah maklum fayakun, itu kehendak ilahi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, itu kehendak ilahi. Apa yang dikehendaki Allah pun jadi aja. Nah, itu kira-kira. Tapi mayoritas yang di akhir ayat
kunci dari segala amal kebaikan, kunci masuk dalam surganya Allah. Lah ini masjid baru dibangun, belum beres, ya. Ajar menyumbangkan hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya di jalan Allah untuk membangun masjid yang berjalan. Kalau tidak sholat, maka di hadapan Allah macam-macam. Tadi kuncinya. Jadi sholat itu kunci dari segala amal kebaikan. Kalau sholat yang baik, amalan yang lain baik, orang kunci masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi yaumul qiyamah as-shalah wa in sehingga sholatnya naik, maka amalan-amalan dan saja tidak sholatnya ini naik. Sehingga sholatnya rusak, maka amalan-amalan dan saja ini rusak. Nah, di situ sangat jelas. Jadi kunci amal kebaikan adalah sholat. Memang kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di dunia membangun masjid Allah, walaupun yang sedang berturut dari kecil, maka di situ akan dimasukkan dalam surga rumah. Tapi yang bagaimana kalau membangun masjid saja akan tidak lima waktu, maka menurut penjelasan dari kata-kata sholat adalah kunci yang satu. Kalau sholat yang baik, terus zakatnya baik, 10. Terus puasanya baik, dari 100. Hajinya mabrur, dari 1000. Sedekahnya, infaknya baik, dari bisa 10, bisa 100, bisa 10.000, bisa 1 miliar. Akan tetapi kalau satu ini nggak ada, maka di hadapan Allah adalah kacamata. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah mensucikan diri dengan beriman, berbuat amal soleh, zikir kepada Allah maupun lisan atau dalam hati, jahat maupun kopi, kosir, dimanapun kita berada, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, lalu mendirikan sholat. Nah, lanjutkan tidak cepat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Setelah kita mensucikan diri dengan beriman, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sholat, di sini sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Yang bagaimana orang yang mensucikan jiwa? Jauh dari yang pertama kesyirikan, yang kedua kekufuran, yang ketiga kefasikan, yang keempat kemunafikan. Di antaranya. Jadi mensucikan jiwa dengan taat kepada Allah, jauh dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, bahkan hati pun ikut disucikan, jiwa pun ikut disucikan. Dari apa? Dari iri, dari ghibah, riya, sombong, dan lain sebagainya. Itu. Jadi ciri orang yang beruntung adalah mau berusaha untuk mensucikan jiwa jauh atau bersih dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, iri, dengki, tamak, riya, sombong,
dengan penuh keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpel sifatnya. Wa atiullah wa atiur rasul amun. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan beri rahmat. Barang siapa iman taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka jaminan Allah adalah surga. Itu yang jamin Allah. Jadi ibadah itu yang bagus, ya yang bagus. Walaupun kita amalnya sedikit, kayak itu sedikit, belas, tapi istiqomah. Tapi yang paling bagus, zikir itu paling banyak, paling istiqomah. 1000 hari, bahkan 10.000. Nah, itu zikir dengan kalimat apa tadi yang kita lihat. Kalimat yang paling menilai yang kedua, zikir yang berat di tangannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang paling berat di amalnya. Yang ketika zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang keempat adalah zikir yang tidak apa yang sampai dibalas 10 kali kebaikan, yaitu kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang berselawat kepada Nabi, salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, begitu. Itu termasuk amalan-amalan yang membersihkan diri, mensucikan jiwa. Wa sungguh merugi, sungguh bangkrut orang yang mengotorinya. Kata siapa? Kata Allah. Pak Warso di sini adalah hanya kewajibannya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kelihatan yang sudah kita amalkan, disedekahkan, nanti Allah tambah. Jadi umpama orang yang bersedekah itu bukan hanya makanan saja, bukan hanya saja, ilmu satu aja dipahami, dikaji, diamali, disampaikan, Allah nanti memberikan tujuan dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, kalau kita mensedekahkan harta kita atau menyumbangkan harta kita di jalan Allah, itu tidak akan istilahnya itu kita miskin. Sesuai dengan petunjuknya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, mensuci jiwa, mensucikan diri, mensucikan jiwa. Di Al-Baqarah itu Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi sumbulati mi'atuha. Jadi perumpamaan satu biji biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tangkai 100 biji. Wallahu yudza'ifu liman yasha. Bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau di dunia belum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan panen yang akhir di akhirat. Itu kan sedekah, infak dan lain sebagainya termasuk amalan-amalan mensucikan diri, amalan-amalan mensucikan jiwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Jadi seperti Al-Quran itu kalau dibaca yang paling utama, yang sulit mengamalkan. Yang sulit mengamalkan. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang beriman kepada yang gaib. Setan gaib,
iblis gaib, malaikat gaib, akan tetapi Allah Maha Gaib. Setelah beriman kepada yang gaib, lalu melaksanakan sholat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan dirikan sholat. Tadi setelah kita mendirikan sholat, kami mengerjakan yunfikun, infakkan pada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bagian. Jadi yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus bersedekah, berinfak itu yang besar, yang ikhlas, ridho lillahi. Akan tetapi kita istilahnya mau bersedekah atau berinfak tidak menunggu yang besar, tidak menunggu kita kaya dulu, begitu. Walaupun kita sehari dapat 10.000 atau 20.000, bagi manusia umum infakkan sebagai rezeki. Nah, apalagi habis sholat subuh itu yang saya sering perhatikan para ini, habis sholat subuh, habis sholat 5 rakaat infakkan sebagai walaupun janji Allah akan menjadi yang diberikan Allah Taala karena sahabat orang yang berbulan. Wah, Allah itu kata Allah. Allah itu janji pasti cepat mau lambat. Karena baginda Rasulullah Muhammad orang yang beriman itu bisa bermanfaat tolak balak di dunia akhirat. Jadi tolak balak dunia akhirat. Jadi yang dunia istilahnya itu hanya mungkin dengan beberapa ada istilah itu masalah besar atau pelanggaran besar, itu kita dengan bersedekah dengan iman bisa tertolak, bisa menolak dengan sedekah dengan iman. Terus di akhirat bisa mendapatkan api neraka. Nah, itulah di antaranya. Hadirin sidang jamaah majelis Al-A'raf yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mensucikan diri dengan beriman, di sini ada yang mensucikan jiwa dengan beriman. Nah, kalau kita berusaha mensucikan jiwa, ini kata Allah orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk golongan orang-orang yang mau berusaha mensucikan diri dengan beriman, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Habis Ramadan kita puasa sebulan, Idul Fitri, alhamdulillah dari Idul Fitri masih dapat berapa, tanggal berapa selesai, belum mingguan ya, tapi dalam suasana masih keadaan dalam bulan Syawal, masih teringat bulan Ramadan. Maka supaya kita tidak istilah jadi orang yang menulis, orang yang berdoa, maka itu tadi para siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya muliakan tamu. Yang kedua adalah berbuatlah apa yang bertetangga. Yang ketiga kalau tidak bisa ngomong yang baik, ya. Jadi kita sudah sholat berjamaah ke masjid, insya Allah berusaha sholat di awal waktu, karena waktu sholat juga diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib diatur lagi atur waktunya oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita berusaha as-sholat pada waktu. Kita bagi Rasul menjelaskan sholat tepat pada waktu, sholat pada awal waktu itu yang bagaimana? Ya kita paling tidak berusaha sebelum adzan di masjid itu, yuk kita jalan-jalan sudah ada di masjid. Kalau memang nggak ada uzur, nah itu namanya bisa dikatakan menjaga sholat. Jadi sholat di awal waktu. Jadi orang yang paling meminta Allah adalah orang yang paling bisa menjaga sholat tepat pada waktunya, yang
Jadi bisa dikatakan konteks judulnya menunjukkan diri dan menunjukkan jiwa yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukup merugi orang-orang yang mengotornya. Karena ini sudah habis waktunya. Kalau dibahas ada orang yang mengotori baginda, ciri-cirinya itu banyak sekali. Tapi mungkin intinya kalau kita iman taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha membersihkan diri, membersihkan jiwa dengan beriman. Kalau kita mutakin sholihin, jaminan Allah dalam surga. Mari kita menuju Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan surga luas langit dan bumi yang hanya untuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal qa'imin al-ghaibi an-nas wa hum yu'minun. Jadi tidak untuk takwa saja, akan tetapi setelah kita iman taat kepada Allah, yaitu mengimbangkan hartanya di waktu lama maupun sunnah, menahan amarah, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, itulah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian yang sudah kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan kekurangan dan mudah-mudahan ditambah soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum